Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini mengumpulkan kita bersama di tempat ini. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat kebaikan, maka itu suatu petanda bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan dari sekian banyak umat manusia dan dari sekian banyak tempat-tempat yang disinggahi dan didatangi oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada siang hari ini untuk datang bukan ke tempat-tempat yang lain, tetapi adalah tempat yang paling dicintai olehnya, yang insya Allah langkah kita ini tidak menjadi langkah yang sia-sia, tetapi langkah ini akan menjadi catatan yang paling berharga untuk amal kita kelak di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita berada di dalam bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah puasa. Tentu pasti insyaallah semua yang ada di sini sedang menjalankan ibadah puasa, yang mudah-mudahan insyaallah ibadah puasa kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita banyak nilai-nilai pelajaran yang berharga agar kita semua dapat menahan gejolak yang ada di dalam diri kita, gejolak-gejolak dorongan dari hawa nafsu kita, agar kita bisa menjadi hamba yang ihsan, hamba yang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah kunjungan pertama saya untuk bisa mengisi di majlis masjid ini, yang insyaallah tujuan kunjungan ini pasti tidak lain tidak bukan adalah ingin menjalin silaturahmi kepada segenap akhwat yang bermukim di Jawa Barat, di kota Bandung dan sekitar, yang insya Allah silaturahmi ini bukanlah silaturahmi pertama, tapi silaturahmi yang akan mendatangkan kita bukan hanya perjumpaan pertama, tetapi perjumpaan-perjumpaan yang akan mengantarkan kita pada perjumpaan-perjumpaan lainnya. Alhamdulillah, kalau ceramah di Bandung udah beberapa kali saya mengisi, tetapi untuk sampai di salah satu masjid di Bandung, nah ini baru pertama kali. Makanya karena ini masjid dan tentu ibu-ibu juga semuanya tahu bahwa ada beberapa dari ikhwan yang mungkin mengerjakan sholat di atas dan lain sebagainya, maka saya yang biasanya ceramah di depan para jemaah untuk melepas cadar, tetapi karena di sini menurut saya sedikit kurang kondusif, jadi saya tidak membuka cadar. Tapi insya Allah silaturahmi kita bisa sama-sama mengantarkan kepada kita pada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang mendatangkan kepada kita semua ridhonya Allah dan ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat datang tawaran untuk minta ceramah di tempat ini, saya tanya temanya apa. Ternyata temanya mintanya teruntuk hati yang patah.
Saya tanya ibu-ibu di sini hatinya patah semua? Atau pernah patah mungkin? Pernah? Oh, Masya Allah. Untung bisa disambung lagi tuh hati. Pernah patah katanya, kalau pernah patah alhamdulillah masih bisa disambung. Karena kalau patah aja berarti ada sesuatu yang hilang dari diri kita semua. Tapi insya Allah pada kajian kali ini kita ingin belajar siapa kita dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati pada kita, dan apa sebetulnya fungsi hati, dan untuk apa sebetulnya hati itu ada, agar kita tidak salah menempatkan dia, tidak salah menempatkan dia di dalam posisi yang seringkali membawa kita pada kehancuran karena hati yang seringkali disakiti. Wah, gitu ya. Banyak orang yang jauh daripada Allah bukan soal karena dia tidak mengenal Allah, tapi boleh jadi sumber utama hatinya yang bermasalah. Banyak orang yang hidup walaupun dihitari dengan kemegahan, keindahan, kekayaan, bahkan kenikmatan, tapi dia nggak bisa merasakan kenikmatan, keindahan apapun itu bukan karena dia nggak dapat nikmat, tapi lagi-lagi karena hati. Lagi-lagi hatinya. Jadi segala sesuatu terkadang tanpa kita sadar, datangnya sedih, datangnya bahagia, itu bukan karena datangnya sesuatu dalam hidup kita, melainkan karena ada sesuatu di hati kita. Maka di sini sebelum kita menguraikan pembahasan daripada tentang kita yang merasa pernah hatinya patah, atau kita mungkin yang merasa tentu pasti hati kita pernah merasa tersakiti, kembali lagi coba kita mengingat dari mana sabda Nabi SAW, yang mana beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, ini hadis bisa menjadi pengingat kita semua, yang mengingatkan kepada kita peranan hati di dalam jiwa setiap manusia. Kata Nabi, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Segumpal. Dia berarti tidak besar. Dia kecil ukurannya. Ini hadis mengisyaratkan kenapa ada kata segumpal, padahal hati yang dimaksud itu boleh jadi tak kasat mata sekalipun. Kita lihat nih lambang di sini, hati lambangnya love. Apakah betul hati kita seperti itu? Ibu pernah lihat hati nggak? Itu hanya visualisasi yang dibuatkan. Tapi kenyataannya hati nggak begitu wujudnya. Maka Nabi sebut ala inna fil jasadi mudghah. Katanya di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka pula seluruh jasad kita baik. Seluruh anggota tubuh kita baik. Artinya kalau segumpal daging ini baik, mata kita baik, telinga kita baik, mulut kita baik, bahkan seluruh tubuh kita baik. Tapi kalau segumpal daging ini bermasalah, buruk, naudzubillah, maka dia pun akan merusak. Ya, rusaknya dia merusak seluruh anggota tubuh, merusak seluruh jasad. Walaupun dia kelihatan sehat, tapi karena dia punya hati yang rusak, maka seluruhnya ikut rusak. Ala wahyal qalb, ditekankan sama Nabi bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati, atau hati yang dikenal dengan kita jantung. Ini setiap orang artinya lahir punya hati. Gak ada orang yang lahir gak punya hati. Pernah nemu ada orang lahir gak punya jantung? Kalau bahasa jantung di sini. Tapi ada orang punya jantung gak punya hati.
jantung, tapi tingkah lakunya gak punya hati. Berarti hadis ini tidak bisa kamu artikan kalau hati itu jantung. Walaupun artinya dari makna qalb adalah jantung, tapi dia sebetulnya artinya jauh lebih luas yang harus ibu-ibu semua ketahui. Jadi kita punya sesuatu di dalam tubuh kita, segumpal yang Nabi maksud dan Nabi artikan kepada kita, ini merupakan hati. Tapi hatinya wujudnya seperti apa? Tidak seorang pun dari kita bisa mengartikannya dengan betul-betul arti yang semestinya. Tapi kita di sini paham perannya dia. Ternyata kalau orang punya hati benar, maka seluruh tubuhnya akan benar. Tapi kalau orang punya hati tidak benar, maka seluruh tubuhnya akan menjadi tidak benar. Oleh karena itu dikatakan hati merupakan hal pokok dari setiap perilaku manusia. Kalau kamu lihat ada orang susah diatur, hakikatnya bukan dirinya yang susah diatur, tetapi ada masalah pada hatinya. Jika kamu lihat ada orang berjalan, dia berjalan dengan penuh kesombongan, bukan hanya kesombongan yang menimbulkan perilakunya demikian, tetapi pasti ada masalah pada hatinya. Karena hati adalah hal pokok dari segala perilaku manusia. Jika hatinya baik, maka perilakunya pasti akan baik. Sampai diibaratkan oleh ulama, apa yang ada di dalam kita, yaitu hati, itu diibaratkan seperti teko. Wujudnya teko yang kamu lihat itu adalah wujudnya jasad. Adapun air yang ada di dalam teko itu adalah wujudnya hati. Maka apa yang kamu tuang dari dalam teko, kalau ibu tahu isinya teh, pasti keluarnya teh, gak mungkin dong diisinya kopi keluarnya teh. Pernah nemu kayak gitu? Ada orang pernah ngisi kopi toto keluar air putih? Nggak ada. Segala sesuatu yang nampak dalam pribadi kita ini akar utamanya hati kita. Maka kalau di dalamnya baik, yang akan tercermin dalam perilakumu itu baik. Tapi kalau dalam hati kita nggak benar, hatinya buruk, perilaku kita pun akan buruk. Itu catat baik-baik. Menjadi pelajaran paling penting bagi kita semua untuk kita sama-sama tahu bahwa hati kita perannya sangat penting dalam hidup kita. Nabi SAW bersabda, ini tambahan lagi, setelah kita tahu hati punya peranan penting, ternyata saking pentingnya pun kita harus tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyyatikum. Dalam riwayat yang lain, wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum wa niyyatikum. Hadis ini, sesungguhnya Allah, ini lihat, tidak pernah melihat penampilan kita. Kita mau penampilannya bagaimanapun, mau bagus mau tidak istilahnya, Allah tidak akan fokus pada itu. Wala ila amwalikum, harta benda yang kita punya itu tidak menjadi tolak ukurnya Allah kepada kita. Kita mau punya bilangan harta sebanyak apapun yang kita punya dari harta benda kita, itu gak menjadi apa yang dilihat Allah dari kita. Lalu apa yang Allah lihat dari kita? Allah cuma mau lihat hati kita. Ingat. Berarti ibu yang dandan, yang rapih, yang cantik, walaupun kita masukkan dalam niat kita dalam berias atau berdandan itu untuk suami, pahala. Ibu pergi pengajian, berias dengan pakaian yang sopan, santun, baik,
Niatnya mau datang kajian, pahala, tapi Allah melihat itu semua? Tidak. Lalu yang Allah lihat apa saat ibu berias di depan suami? Allah lihat niatnya. Allah lihat hatinya. Waktu ibu berias itu niatnya apa? Kalau niatnya di situ nyenengin suami, biar enak dipandang suami, maka saat itu Allah melihat ada niat kita, itu yang mendatangkan pahala buat kita. Saat kita datang kepada kajian, contohnya kita semua menutup aurat. Di sini berapa banyak yang pakai hijab? Saat kita memakai pakaian hijab ini, apa ini hanya kostum? Kebetulan mau kajian, jadi yang dipilih bajunya abaya. Jadi yang dipilih bajunya gamis. Jadi kebetulan karena mau kajian yang dipilih bajunya syar'i. Kan ada sebagian orang begitu. Apa Allah melihat bajumu yang hari ini kamu datang lalu menambahkan nilai dalam dirimu? Tidak. Lalu kapan Allah memberikan pahala padamu? Pada saat kamu memakainya, kamu sisipkan niat di dalam itu, saya sedang memakai pakaian yang memang diminta untuk umat Islam, wanita memakai pakaian ini. Saya sedang memakai pakaian putri Nabi. Saya sedang memakai pakaian muslimah. Dan saya sedang memakai pakaian yang dianjurkan wanita muslimah untuk memakainya. Saat Allah melihat ada niat itu di dalam hatimu, kamu mendapatkan ganjaran. Itu niatnya dulu. Makanya dibilang Allah gak lihat yang lain. Berarti ibu harus tahu poin kedua. Ya Allah, hati kita ternyata adalah tempat di mana Allah melihat kita semua. Aktivitas kita sepanjang waktu, baik itu dari ibadah, semua tidak dianggap jika di hati tidak adanya niat. Bahkan sholat kita, ibadah kita tidak dianggap sebagai ibadah kalau dalam sholat lupa niat. Bahkan kita punya puasa, kalau kita puasa tapi kita nggak sertakan niat, maka puasa kita tidak dianggap. Dan seterusnya ibadah kita lainnya, perbuatan kita lainnya. Jadi kita paham, oh ternyata kita mau ngapain aja, ibu harus ingat, niat adalah hal yang paling utama yang harus kita sertakan di mana kita berbuat. Makanya bu, orang tua kita dulu, orang soleh kita dulu, kenapa sering ngasih pesan-pesan moral baik kepada anak-anaknya dan menggiring anak-anaknya untuk mereka itu memiliki niatan-niatan baik dalam hidupnya. Walaupun itu belum berjalan, belum dijalani, tapi disuruh niatin dari sekarang. Karena niat itu kadang-kadang yang mengantarkan dia pada mencapainya harapan-harapannya. Ibu sekarang misalnya, di sini kan banyak anak-anak muda. Anak-anak muda penghasilan berapa sih? Gak banyak. Anak-anak muda pas-pasan, iya apa enggak? Kalau ibu-ibu dapat uang dari suami, mau minta banyak, takut dikira gak syukur, maka nerima cuman apa yang dikasih. Lalu gimana dengan kita? Mau punya cita-cita pergi umroh, pengen punya cita-cita tiap tahun pergi haji, pengen punya cita-cita nolongin orang yang susah. Bagaimana tuh buat kita perempuan yang dapat gaji pas-pasan atau yang cuma nerima hasil pemberian suami? Kata ulama, jangan kecil hati. Taruh aja dulu niatnya. Saya pengen pergi umroh tiap tahun. Saya pengen haji tiap tahun. Bahkan katanya jangan naruh niatnya cuma buat diri kamu. Niatin sekalian. Saya pengen bawa ibu saya, ayah saya, keluarga saya. Katanya kenapa disuruh niat begitu? Niat dulu. Kalau Allah melihat, oh
ada sesuatu yang ibu niatkan di dalam hati, Allah akan memberi kamu jalan, dibukakan jalan untuk kamu meraih segala apa yang kamu niatkan dalam hati. Niat kita penting, karena ternyata disitulah Allah melihat kita. Allah nggak lihat banyaknya taat, banyaknya ibadah aja, tapi yang Allah lihat yang paling utama bagaimana kejernihan hati kita semua. Berarti kalau di sini kita tahu Allah melihat hati kita. Suatu ketika Nabi SAW ditanya sama istrinya Ummu Salamah, Rasul, kenapa engkau selalu kulihat berdoa? Apa doanya Nabi? Allahumma ya mugallibal gulub, tsabbit qalbi ala dinak. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Itu doa Nabi. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu doa Nabi. Kalau kita lihat, emang Nabi takut hatinya berubah-ubah? Ya. Orang agama Islam yang bawa Nabi udah dapat dipastikan kunci surga yang pegang Nabi, pasti sampai wafat Nabi akan berada pada Islam. Lalu kenapa seorang Nabi berdoa Allahumma ya mugallibal gulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu, atas agamamu. Kenapa? Ternyata Nabi mau ngajarin kita. Kata Nabi saat ditanya oleh Sayyidatina Ummu Salamah, Rasul, kenapa kau berdoa begitu? Entar doa minta hati diteguhkan, minta hati diteguhkan. Dijawab sama Nabi, hati-hati kita di antara jari jemarinya Allah. Maka kalau Allah mau, jika Allah menghendaki, Allah bisa buat hati kita teguh. Tapi Allah juga bisa membolak-balikkan hati kita sehingga membuat kita yang tadinya teguh berubah menjadi melenceng. Yang tadinya teguh berubah menjadi sesat. Yang tadinya benar jalannya berubah tergelincir jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena hati kita berada dalam genggamannya. Siapa? Genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga berarti kita tahu bahwa hati kita ini bergejolak. Bahkan sampai disebutkan tidak hati ini disebut sebagai hati al-galab kecuali karena dia suratut tagallub, karena dia mudah berubah-ubah. Kadang-kadang ibu suka enggak? Pagi-pagi berencana melakukan sesuatu, tahu-tahu begitu siang berubah. Suka begitu bu? Ada yang gak nunggu siang, baru mutusin sesuatu, sejam kemudian telepon, gak jadi deh. Hati kita mudah berubah-ubah, gampang banget berubah-ubah. Ternyata sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad SAW pun ingatkan kepada kita bahwa hati ini bisa berbolak-balik kapan saja. Dan ternyata memang sifatnya hati itu bergejolak bu. Kata ulama, hati ini ibaratnya seperti hamparan tanah yang luas. Ibu kalau lihat ada hamparan tanah yang luas, biasanya bakal ada apa bu? Ibu nanam gak nanam, bakal ada rumput liar di sana. Iya gak? Ibu punya tanah kosong, ditanam singkong enggak, diurus enggak, tanah kosong belinya, enggak ada apa-apa. Tapi setahun kemudian ibu balik, alang-alangnya tinggi banget, rumputnya tinggi banget. Dari mana nih? Siapa yang nyiramin? Siapa yang nanam? Enggak ada. Tiba-tiba dia numbuh sendiri. Ibu tahu, watak buruk dalam pribadi kita itu gak perlu disiram, dia numbuh. Sifat-sifat buruk dalam jiwa kita
itu nggak perlu disiram, dia numbuh. Sifat sombong, sifat dengki, sifat hasut, sifat emosi pemarah, sedih, kecewa, itu kan sifat-sifat liar semua yang gak semestinya ada. Itu gak perlu disiram, gak perlu dipupuk, dia numbuh sendiri. Itu hati ibaratnya hamparan luas. Kalau kita biarin terus tanpa kita rawat dan kita jaga, itu tanah kita yang kosong berubah menjadi hutan belantara, padahal dirawat agak. Ibu narem benih aja kagak. Ibu taruh buat rumput numbuh aja kagak, tapi dia numbuh. Dia muncul, dia ada. Sifat-sifat buruk kadang-kadang tanpa kita sadarin kok tiba-tiba ada di dalam hati kita. Saya orangnya gak hasut loh, tapi kok tiba-tiba sama yang ini hasut ya. Saya orangnya gak sombong loh, tapi gak tahu kenapa sama dia saya pengen sombong. Saya sama dia nggak sama orang nggak pernah emosi, tapi kalau ketemu dia bawaannya pengen emosi. Ada yang suka begitu? Iya, kita kalau ketemu teman-teman semua senyum ketawa gitu, baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau pas pulang ke rumah, ketemu anak lagi anteng, lagi duduk, gergetan aja ibu. Suami lagi baik-baik aja, gak lagi megelin, gergetan aja ibu. Pegel aja tuh bawaannya, ada aja. Padahal itu enggak dibuat-buat. Ditanam enggak, emosi kok tiba-tiba ada. Kesel kok tiba-tiba ada. Benci kok tiba-tiba juga ada, Masya Allah. Kadang-kadang tuh suka begitu tuh bu. Ternyata kita baru tahu, oh jangan-jangan hati kita rumput liarnya lagi tumbuh. Maka disebut sama Nabi SAW, keterikatan hati dengan iman seseorang itu sangat dekat. Hatimu itu begitu identik dengan iman. Artinya rumput-rumput liar ini kenapa bisa muncul dan bisa ada? Karena di dalam hati tidak adanya iman. Kalau kita punya tanah hamparan luas, tapi ada yang jaga bu, gak bakalan ada rumput sembarangan yang ada di situ. Ibu punya rumah, nanam rumputnya cakep. Karena ada yang jaga, ibu yang tinggal di situ, atau kadang-kadang ibu upahin orang untuk potong rumput tiap hari, rumput ibu rapi. Bahkan enak dilihat. Ijo-ijo juga enak dilihat. Orang punya iman di hati seperti ada yang huni itu hati. Tapi kalau orang gak punya iman di dalam hati, dapat dipastikan berarti hatinya kosong. Hatinya hampa. Hatinya merana. Hatinya lemah, gak ada yang huni. Pernah lihat rumah gak dihuni? Saya pernah lewat bu, rumah cakep, ketahuan deh, kokohnya bukan main. Tapi gak ada penghuni. Pintunya reot, jendelanya patah, pagernya udah ambrul. Segalanya semua kelihatannya udah hancur satu persatu. Kenapa? Enggak dihuni. Jadi masalah pertama yang terjadi pada hati seseorang, kenapa muncul segala benalu yang ada, itu sumber utama karena hatimu tak berpenghuni. Gak ada yang huni itu hati. Makanya kalau mau taruh seseorang di hati, lihat-lihat siapa dulu orangnya. Kalau mau naruh sesuatu di hati, lihat dulu yang ditaruh apa.
Kan gitu. Kalau mau tidak kecewa, kamu harus ingat-ingat kembali. Kamu naruh siapa dan apa di dalam sana. Maka hati temenan sama iman. Hati seseorang gak akan menjadi hati yang dimaksud kalau dia gak punya iman. Hati seseorang akan menjadi hati yang dibahas tadi pertama, yaitu hati yang bercahaya, hati yang bagus, hati yang menjadi pandangan Allah jika di dalam hatinya punya iman. Maka di sini kita lihat hati versi iman. Kita harus tahu dulu, iman itu naik turun kata Nabi. Sama gak sifatnya sama hati yang bergejolak? Al-imanu tazidu bit-ta'ah. Iman itu bisa meningkat dengan taat, dan iman itu bisa turun level karena maksiat. Saat kita melakukan satu kebaikan, ketaatan, maka level iman meningkat. Saat kita melakukan kemaksiatan, keburukan, kejelekan, iman kita turun ke bawah. Sampai kadang-kadang bukan cuma turun, tapi iman itu benar-benar padam di hati kita. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang mengisyaratkan kepada kita, hati-hati orang yang rusak, hati-hati orang yang hancur, hati-hati orang yang sakit. Itu sebabnya kenapa? Karena di hatinya tidak punya iman. Maka ibu harus tahu, pemicu utama seseorang kecewa, pemicu utama seseorang itu merasa sakit pada hatinya, pemicu utama seseorang itu merasakan patah hatinya, salah satunya itu pemicu utamanya adalah satu, pertama iman yang gak ada di hati. Iman yang gak ada di hati. Karena iman itu bu, diambil dari 3 kata aja awalnya, 3 huruf maaf. Amanah, aminah. Apa sih arti aman? Aman tuh artinya tentram bu. Bahasa, secara bahasa dibilang iman artinya apa sih? Kalau bahasa bilang iman tuh artinya membenarkan. Kenapa orang bisa membenarkan? Karena di dalam hatinya punya kepercayaan. Ibu sayang sama anak ibu ngomong, dia cerita, mungkin di hati ibu tahu dia bohong. Ibu tahu dia bohong, tapi karena ibu senang sayang sama dia, terkadang ibu membenarkan ucapannya. Iya benar, percayaannya. Boleh jadi kadang-kadang bertolak belakang dengan hati, tapi karena ibu sayang, ibu nyaman, ibu iyahin aja, ikutin aja mau. Maka kata definisinya dalam bahasa Arab, kalau ngomongin tentang iman, pertama nih belum ngomongin tentang istilah ya. Iman, percaya, membenarkan. Orang kalau di hatinya punya iman, harusnya apa yang dia percaya bu? Yang dia percaya apa? Tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali itu terjadi dengan izinnya Allah. Walaupun rasa sakit ustazah, walaupun rasa sakit, karena tidak satupun dari manusia yang luput dari rasa sakit. Nabi Adam bu, baru diturunin ke bumi, ngerasain sakit, sakitnya perpisahan dengan yang dicintai. Nabi Adam dipisahkan sama Allah dengan Sayyidatuna Hawa. Gak tanggung-tanggung loh, ratusan tahun. Seorang Nabi Yusuf
merasakan perpisahan, rasa sakit, sakitnya disakiti oleh kakak-kakaknya sendiri, dilemparkan dia ke dalam mulut sumur, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya begitu saja, terpisah oleh ayahanda, terpisah oleh ibundanya. La haula wala quwwata illa billah. Itu Nabi Ayub merasakan sakit, bukan hanya sakit fisik. Kalau beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit saat itu, apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Orang-orang terkasih, orang-orang terdekatnya Nabi siapa? Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub perlahan-lahan. Semua. Nabi Ibrahim harus berpisah, merasakan sakit, berpisah dengan siapa? Anaknya Ismail, seorang nabi juga. Semua merasakan rasa sakit. Semua merasakan rasa pedih dalam hati. Tapi kenapa peran-peran rasa sakit itu pun Allah berikan kepada kita contoh kepada seorang nabi, agar kita semua belajar bahwa rasa sakit itu lumrah, rasa sakit itu umum. Maka kalau kamu merasa sakit hati, jangan kamu merasa yang paling tersakiti. Karena yang sakit hati di muka bumi ini bukan kamu doang. Kan kadang-kadang kenapa orang banyak yang kalau lagi sakit hati, sakitnya sampai macam, waduh, udah yang kayak dia yang paling tersakiti di muka bumi ini. Kayaknya orang yang paling zolim sama dia di muka bumi ini. Masya Allah. Ibu mau ngomongin pengkhianatan. Siapa dari di sini yang pernah dikhianatin? Nabi Nuh alaihi salam dikhianatin apa tidak? Istrinya sendiri berkhianat padanya. Anaknya gak mau ikut sama dia. Kurang khianat apa? Ibu bayangin. Siapa dari nabi-nabi itu yang tidak merasakan sakit? Semua merasakan sakit, tapi mereka memberikan contoh mulia sama kita. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau manusia yang paling diuji oleh Allah dengan berbagai macam rasa sakit. Ujian ditinggal ayahanda, ujian ditinggal ibunda, ujian ditinggal keluarga tercinta, ujian dimusuhi keluarga terdekat. Semua dirasakan sama Nabi Muhammad. Ujian kesulitan ekonomi dirasakan oleh Nabi Muhammad. Ujian kelaparan dirasakan sama Nabi Muhammad. Ibu mau bicara ujian apa? Semuanya dirasakan sama Nabi Muhammad. Tidak ada ujian yang kita rasa saat ini kecuali Nabi kita lebih dulu merasakan rasa tersebut. Jadi kalau kita kena satu rasa sakit, lalu kita merasa udah kita yang paling tersakiti, ini sumber masalahnya, Bu. Kamu tuh merasa cuman kamu yang tersakiti di sini. Kamu tuh merasa cuman kamu yang terzolimi di sini. Maka ibu-ibu semua, adik-adik semua yang hadir perlu dicatat baik-baik. Kamu merasa sakit itu umum. Orang, saya mau tanya, sakit demam, sakit gigi, umum apa tidak? Umum, Bu. Maka harusnya otak kita meriset, kalau kita disakiti itu umum. Saat otak kita meriset disakiti itu umum, maka kamu akan menganggap sakit hati itu biasa-biasa saja. Betul apa tidak, Ibu? Jadi kalau sekarang habis gini disakitin hati, siap atau enggak? Bingung, masih bingung.
Ya, bingung mau jawab apa nih, sakit hati kuat apa enggak katanya. Lebih baik sakit gigi ustazah katanya daripada sakit hati. Kalau saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya nggak kuat kalau sakit gigi saya. Tapi ada orang nyanyi enggak lebih enak sakit atau yang lebih enak sakit gigi. Kalau sakit gigi giginya yang sakit, kalau sakit hati sakit semua katanya. Subhanallah ya. Kenapa banyak orang yang begitu merasa patah, rapuh, jatuh, terpuruk? Karena mereka merasa yang kena masalah dia doang. Padahal Allah itu sudah menekankan di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak pernah membebankan sesuatu kepada seorang hamba kecuali dengan batas kemampuan sang hamba. Jadi iman kita yang dasarnya tidak ada atau lemah karena dia tidak tinggal di hati kita, maka itu menjadi unsur utama kenapa kita begitu merasa hancur, rapuh, kecewa, sedih dan patah saat kita itu mendapatkan suatu kekecewaan, ya. Mendapatkan suatu rasa sakit. Apapun itu bentuknya, Bu. Pemicu utamanya karena kamu tidak benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang merasa sakit hati dengan janji pasangannya udah ngajakin janji kemana pergi, tahu-tahu nggak jadi. Pasangannya mungkin janji mulai sekarang mau berubah. Pasangannya mungkin janji mulai sekarang mau jadi orang baik. Tapi ternyata janji aja. Berubah mah kagak. Janji mau berubah mana kan? Ibu-ibu kalau suka kalau lagi marah nanya, "Mana janji manismu?" kata dia bilang. Ya kenapa dibilang janji manis? Karena bisa ngomong doang. Janji tapi hakikatnya enggak ada yang berubah. Bagaimana menyikapi orang yang berjanji sama kita tapi kemudian dia mengingkari? Gimana tuh biar kita nggak kecewa? Sederhananya bagaimana Ustazah? Sederhana, cukup kamu jadi orang yang percaya bukan sama janjinya. Janji manusia kapan saja bisa diingkari. Tapi kalau janjinya Allah kepada manusia tidak ada satupun yang diingkari olehnya. Kita selama ini salah percaya sama janji, percaya sama ucapan orang, percaya sama manusia, tapi kita lupa percaya kepada Allah yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah meleset segala hal yang ditentukan olehnya. Tapi kita lebih yakin sama yang lain. Makanya nih iman perannya penting banget. Oleh karena itu Bu, kembali lagi ke tadi pembahasan tanah kita yang hamparan luas dengan rumput-rumput liar yang tumbuh di dalamnya. Semua itu jika tidak dihuni oleh iman, maka rumput liar itu akan terus berkembang, tumbuh, lalu dia menutupi hati kita semua. Kalau itu rumput udah nutupin hati kita semua, nggak bingung kalau kemudian hati itu berubah menjadi hati yang penuh dengan kecewa, hati yang dipenuhkan dengan kesedihan, hati yang dipenuhkan. Makanya ingat, orang beriman itu dikasih contoh sama Allah di dalam firman-Nya. Siapa mereka orang-orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Solusi untuk tidak membiarkan rumput-rumput liar itu tumbuh, solusi untuk hati kita yang seringkali bergejolak untuk tenang, solusinya terletak pada bagaimana kamu menjadi orang yang beriman,
memiliki kriteria seperti ini. Kriterianya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Kita udah sampai di level ini belum? Atau kita masih di level alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang juga mendapatkan ketenangan karena mengingat Allah. Dan sungguh ketenangan itu didapat karena kamu mengingat Allah. Jadi ngebiarin hati kita untuk menjadi hati yang tidak liar. Hati yang tadi kembali pada hukumnya, gak mudah kecewa, gak mudah sedih, gak mudah patah, gak mudah gelisah, gak mudah bimbang, gak mudah khawatir, gak mudah cemas. Nih hati gimana caranya? Jadikan hatimu penghuninya iman. Dan bagaimana hatimu bisa menjadi hati yang beriman? Adalah dengan kamu banyak-banyak mengingat Allah. Nabi waktu ditimpukin dengan batu di kota Taif, sampai-sampai seluruh wajahnya habis lebam, pelipisnya berdarah. Nabi sampai harus mati-matian keluar dari perkumpulan mereka yang menyerang Nabi dengan begitu dahsyatnya. Batu ditimpuki, bukan cuman orang dewasa, termasuk anak-anak kecil yang masih kecil dibekali batu untuk menimpuki Nabi. Saat itu Nabi betul-betul lelah. Saat itu Nabi betul-betul merana. Nabi merasa sakit, Nabi manusia. Tapi Nabi tidak pernah salah sikap. Saat beliau mendapatkan situasi terendah dalam hidupnya, Nabi menghadapi masa terendah, titik terendah dalam hidup banyak. Di antaranya di Taif. Berharap mendapat pertolongan, yang didapat bukanlah pertolongan. Saat itu apa yang terjadi? Nabi hancur. Tapi Nabi bukan menangis karena kesal, emosi, marah dengan sikap orang yang jahat kepadanya. Tetapi Nabi hanya mengadahkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah. Bu, doa ternyata. Kalau ada dari kita yang merasa sakit hati, kecewa, gelisah, khawatir, cemas, obatnya gak kamu dapetin di psikolog manapun. Obatnya gak akan kamu dapetin dimanapun. Obatnya cuma satu, dan itu janjinya Allah. Di mana saya bisa dapetin obatnya? Obatnya adalah ingat Allah. Obatnya berzikir, menyebut namanya. Karena ternyata dengan kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita mungkin pertama tidak bergetar. Ya maklumlah, mungkin rumputnya banyak. Tapi kita terus zikir, kita terus menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Rumput itu terpangkas satu persatu. Gejolak hati yang tadinya bergejolak kemudian menjadi tenang. Semakin dia tenang, semakin dia nyaman. Saat dia nyaman, pikiran dia terbuka. Saat pikirannya terbuka, maka emosinya terjaga, moodnya terjaga, semuanya terjaga. Apalagi kita perempuan-perempuan, ini harus paham betul. Karena yang paling banyak ngeluh, ngerasain gejolak di hati dengan berbagai macam rasa sakit kan kebanyakan perempuan.
Yang paling suka kerasa sedih siapa? Yang paling sering ngerasa kecewa siapa? Yang paling sering khawatir siapa? Yang paling suka bimbang siapa? Hampir rata-rata perempuan. Bukan berarti orang laki nggak punya ya rasa ini semua. Mungkin punya, orang laki beda kasusnya. Dia akan punya sedih, kecewa, takut, orang laki punya. Tapi perempuan akan terlihat lebih. Perempuan kenapa Ustazah terlihat lebih? Ya karena perempuan memang punya hormon. Perempuan harus paham. Perannya kenapa perempuan harus banyak-banyak mengingat Allah. Perempuan harus pintar-pintar menjaga moodnya. Perempuan kenapa harus pintar-pintar memaintain dirinya? Karena perempuan harus tahu perempuan ada hormon, yang mana hormon ini sejatinya dimiliki oleh semua orang. Tapi ada waktu-waktu tertentu perempuan tiap bulan hormonnya meningkat. Kapan tuh biasanya Bu? Kalau lagi PMS. Oh itu memang pengaruh Ustazah. Itu pengaruh Bu. Orang maaf-maaf mau PMS nih. Kadang-kadang suami ngomong biasa. Diterimanya luar biasa. Tersinggung. Temen biasa bercanda, gara-gara mau datang bulan tersinggung, bapernya double dan ekstra. Udahlah perempuan emang dirinya baper ya, pas begitu datang momen itu bapernya double, moodnya double. Ini umum dan hampir setiap perempuan pasti mengalami ini. Yang jadi persoalan, apakah itu biasa Ustazah kalau perempuan begitu, lalu kaum lelaki harus memahami kita? Atau teman-teman harus paham kalau kita mau PMS? Atau kita yang seharusnya menyikapi hormon ini dengan bijak pada diri kita? Enggak ada yang bisa nenangin diri kita selain kita mengingat Allah, dan itu semua harus datangnya dari diri kita sendiri. Waduh Bu, kalau ibu lagi jalan-jalan, perginya kemana? Perginya ke Bandung. Nah, di sini tadi banyak orang dari Tangerang, dari Jakarta, dari Depok, ada yang sampai ke sini. Hatinya senang. Mau PMS? Kok nggak kelihatan? Udah beres Ustazah? Ada yang belum? Tapi kenapa dia bisa moodnya yang hormonnya itu tadinya harusnya menekan dia menjadi orang yang cemberut, bete, manyun, tapi justru malah membuat dia baik-baik aja kalau lagi mau jalan-jalan. Senang dia. Berarti itu hormon tidak selalu membawamu pada emosi. Hormon itu tidak selalu membuatmu kecewa. Hormon itu nggak selalu bikin kamu baper. Jadi ibu-ibu kalau ada yang sadar, kalau mau datang bulan banting pintu. Ada yang sadar kalau mau datang bulan ngomong sama anak nggak sabar. Ada yang sadar kalau datang bulan kok orang ngomong sebentar, kita itu gampang sakit hati. Itu kan harusnya kita sadar ya Bu, bukan orang yang sadar itu. Kita harus sadar itu. Kalau kita sadar, ini berarti yang bisa menyelesaikan masalah bukan orang, itu harusnya kita. Kenapa saya harus bahas masalah hormon ini? Karena banyak perempuan yang punya sifat satu, demen besar-besarin masalah. Itu banyak. Banyak apa dikit Bu? Banyak perempuan yang hobinya besar-besarin masalah. Sebetulnya masalahnya sederhana, tapi dasaran emang dia perempuan yang ruwet.
Maka dia selalu dibahas, nggak ada kelar-kelarnya. Ada juga perempuan yang memang overthinking. Kerjaannya mikir yang belum terjadi. Ibu-ibu mikirin nanti anak saya nikah sama siapa ya. Ada yang mikir begitu. Saking mikirnya sampai dikasih cara, ibu siapa yang mau ikut tabungan masa tua. Karena banyak sekali ternyata yang kita pikirkan untuk masa tua kita. Masa tua belum selesai kita mikirin anak kita nanti gimana ya. Tinggalnya di mana ya. Sekolahnya bagaimana ya. Overthinking, dan itu umumnya seringkali juga muncul bukan pada lelaki, seringkali muncul pada wanita. Kenapa perempuan yang paling sering merasa tersakiti? Karena kita nih perempuan yang mudah menganggap semuanya sakit. Ini sakit, itu sakit. Gak diajak temen jalan bareng sakit hati. Sakit hati. Ya, itu yang ngerasa sakit hati siapa? Kan kita. Temen nggak DM kita, nggak chat kita, ya baper. Kok kamu dapat undangan, saya tidak? Oh, baper. Yang baper kita, yang gampang mempermasalahkan itu juga kita sebetulnya. Oh, ngelihat temen jalan bareng-bareng, bukannya kamu, kalau kamu temennya, kamu kan mestinya telepon. Kemarin jalan, kok nggak ngajak-ngajak? Itu baru teman. Itu benar. Kamu jalan kemarin, kok saya nggak diajak tumben? Dengerin aja jawabannya. Tapi kalau saya jadi ibu, saya nggak bakalan nanya. Tapi saya juga nggak akan ngambek. Karena menurut saya, buat apaan? Kamu nggak mau jalan sama saya juga nggak kepengenan jalan sama kamu. Kan sederhana sebetulnya. Nggak ada orang nggak mau ngajak kita, ya udah. Berarti dia nggak mau jalan sama kita. Kalau sewaktu-waktu kita berjalan tanpa orang, ibu juga nggak usah baper banget. Aduh, mau jalan nggak nelponin dia, enak apa enggak ya? Enak nggak kalau nggak diteleponin? Ntar salah lagi. Ntar ini marah lo kalau nggak dibilangin. Siapa yang ruwet begitu? Perempuan. Yang ruwet begitu perempuan, Bu. Yang kebanyakan pertimbangan perempuan, lagi-lagi perempuan. Makanya banyak perempuan gak bisa lepas. Karena dia sering menjadikan segala halnya itu tekanan buat dia. Tapi dianya gak sadar. Toto emosinya di rumah. Marah-marahnya di rumah. Ngamuknya di rumah. Sama suami yang kena semprot, anak yang kena, teman dekat yang kena. Padahal ada hal-hal yang mungkin gak lepas dari dirinya. Maka ibu harus tahu, dalam setiap diri manusia, manusia punya 4 hormon. 4 hormon ini disebut hormon kebahagiaan. Kalau ibu tahu 4 hormon ini, insya Allah semua masalah yang ibu hadapin semuanya bukan menjadi masalah yang besar. Tapi ini akan menjadi masalah ringan buat kita. Kenapa? Karena 4 hormon ini memang ada dari Allah langsung. Ibu angkat jari tangan jempol, telunjuknya. Tanya. Ibu pegang bagian sini, Ibu. Ini antara 2 mata, alis, antara 2 alis. Ibu pegang. Ini yang ibu pegang, kalau dibor Bu, tepat ini yang dipegang. Kalau dibor, di dalamnya ada narkotika alami. Ini kalau dibor. Ada doping alami. Yang bikin orang tenang mulu. Senang mulu. Ada yang bercanda, pantesan orang India katanya senang mulu.
Nggak boleh ngapa-ngapain, nyanyi soalnya. Nah, dia pakai sindur di sini ya. Iya. Terlambat kereta nyanyi, nggak sedih dia. Iya, rumahnya kebakaran nyanyi, putus cinta nyanyi. Ya, ini nih ada narkotika alami yang diciptain sama Allah buat kita. Jadi kita semua Bu harus punya nih. Emang udah punya, tapi gimana caranya ini semua? Dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, semua bisa ada sama kita. Dan dia bisa tumbuh berkembang sama kita. Itu gimana caranya? Nah, kan caranya buat itu ternyata Nabi udah ajarin sama kita semua Bu. Itu 4 hormon kalau ini dipadu, Masya Allah, semuanya kelar. Ibu mau PMS, gampang. Suami janji, ibu mas santai. Anak punya masalah, santai. Temen gak ngajak, santai. Semua santai. Gak punya duit, santai. Santai. Padahal besok ditagih, santai. Gak ada hatinya gak panik, semua santai, gak ada yang bingung. Gimana caranya tuh biar hormonnya pada muncul setiap waktu? Nabi ajarin sama kita Bu. Cara nimbulin hormon bahagia kita ternyata Masya Allah. Pertama, senyum. Saya nih senyum Bu, tapi ibu gak bisa lihat saya. Ibu senyum, tapi senyumnya harus simetris. Pipi kanan sama pipi kiri sama-sama naik. Jangan sebelah yang naik. Karena kalau sebelah itu senyumnya senyum sinis. Beda kan? Itu harus simetris. Berapa durasinya Ustazah? Minimal durasi senyum tidak boleh kurang dari 8 detik atau 7 detik. Karena saat kamu senyum 8 detik, maka hormonnya baru dikasih sinyal. Jangan kurang. Besok mulai latihan Bu ya, bangun tidur. Suami gak senyum, ibu senyum aja. Gak ada yang bisa nyenengin kita kecuali diri kita sendiri Bu. Betul gak? Suami bangun tidur, mungkin ada tingkahnya yang bikin kita, ibu senyum aja. Ibu kita mau senyum dianggap gila gak apa-apa. Nabi sudah ingetin tabassum fi wajhi akhikal muslim shadaqah. Senyumnya kita di wajah saudara kita muslim sodakoh. Senyum yang banyak Bu. Di mana tempat kita berada? Simetris, tapi ingat simetris senyumnya. Rasulullah senyum terus kan? Kemana aja kalau kita lihat Rasulullah senyum. Ternyata kunci bahagianya Nabi salah satunya senyum. Siapa dari kita yang mau begitu ya senyum aja terus. Kedua, tertawa. Tapi tidak terbahak-bahak. Nabi itu suka bercanda, tapi bercandanya tidak kelewatan. Bercandanya tidak menyakiti orang. Bercandanya tidak sampai merugikan orang. Nabi bercanda, Nabi ketawa. Kita juga yang mau ketawa, duduk kumpul dengan niatan yang baik, boleh. Perempuan terkadang butuh itu. Ibu, anak kita dengan segala tingkahnya muter-muter di rumah, kepala kita pusing ngelihat dia, dibilangin gak nurut, ini gak nurut. Jangan fokus sama yang bebanin kita. Saat kita udah sadar kayaknya saya suntuk, cari sesuatu yang bikin kita ketawa. Gak ada yang bisa bikin kita ketawa kecuali kita sendiri. Ketawa, sentuhan. Sentuhan ini apa Bu? Kalau ilmu psikologi bilang, ibu sama pasangan tiap hari minimal harus pelukan. Pasangan yang halal ya. Pelukan. Sentuhan. Sering-sering. Cium tangan, dia mau pergi. Pulang, cium tangan. Sentuhan ini membawa ibu
merasakan bahagia. Anak begitu juga Bu, jangan cuma pasangan. Ketemu anak, sentuh. Suruh dia cium tangan. Itu menanamkan rasa bahagia dalam diri. Kepada sesama. Kenapa Nabi suruh kita salaman? Kata Nabi, tasofahu, bersalam-salamanlah kamu. Karena dalam salaman yudhibul ghil ankum. Kata kamu punya unek-unek di hati luntur. Iya, orang kalau salaman lama, makin lama salamannya nyengir, Ibu perhatiin. Iya, ada yang luntur, dosa luntur, kotoran hati luntur. Sentuhan ini penting. Tapi salamannya sama siapa? Yang mahram. Jangan yang haram ya. Jadi dalam salaman ini, jaga. Kemudian baru yang terakhir nih Bu, bergerak. Sebelum terakhir maaf, bergerak. Bergerak, sholat. Kalau agama lain itu sampai nyari meditasi, sampai nyari yoga. Tapi kita alhamdulillah agama kita sholat. Makanya orang kenapa banyak yang hatinya rapuh dan hancur? Karena gak sholat. Gak benar-benar sholat dengan baik. Baru hormon ini yang terakhir akan benar-benar rampung saat kita berkata baik. Saya mau ngingetin sama ibu-ibu, Bu, Allah selalu bersama orang-orang yang mengingatnya. Allah selalu menemani orang yang mengingatnya. Allah selalu membersamai orang yang mengingatnya. Saat kita zikir, ingat Allah, Allah ada. Saat kita sholat, ingat Allah, Allah ada. Maka insya Allah dengan itu semua, gak ada masalah dalam hidup kita, kecuali kita punya Allah dengan kita. Kalau udah punya Allah, ibu mau gelisah. Kalau udah punya Allah, ibu mau bingung. Kalau udah punya Allah, ibu masih mau kecewa. Saya kalau ditanya, lebih baik kehilangan segala asal jangan kehilangan Allah. Kehilangan harta, kehilangan orang, itu semua gak masalah asal jangan kehilangan Allah. Mari sama-sama kita jaga hati kita, jaga kebersihannya, jaga tempat Allah memandang kita, jaga di mana kita bisa terus menghidupkan hati kita dengan iman, sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa yang dibaca sama Nabi dibaca setiap habis sholat Bu. Allahumma ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinak. Dan lagi baca setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kita minta bantuannya sama Allah. Karena kita semua gak akan punya kuasa untuk mengingat Allah jika bukan Allah yang mau kita ingat dirinya. Maka kita yang mengingat Allah pun kita butuh bantuan Allah. Minta kepada Allah, ya Allah tolong aku untuk mengingatmu. Tolong aku untuk menyebut namamu. Tolong aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Maka kalau setiap orang yang sedih dan terluka dia ingat Allah selalu menyertai, saya rasa gak akan lagi ada sedih dalam diri kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha segalanya. Baca doa ini Bu. Insya Allah doa ini dibaca setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah jaga dan pelihara hati kita, agar hati kita semua menjadi hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang istiqamah, hati yang insya Allah selalu berzikir dan mengingatnya. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan itu semua kita mengingat Allah dan membersihkan hati kita, nampak dalam diri kita perilaku yang baik dan perilaku yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya uraikan ini, walaupun mungkin terbilang bisa dikatakan ini adalah kajian ekspres, tapi insyaallah
bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan segenap pengurus DKM dari masjid ini, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, keteguhan, keimanan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua langkah ibu-ibu baik yang dari jauh datang ke sini maupun yang dari Bandung sekitar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas pahala kita dengan pahala yang berlipat ganda. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allah ya Allah, mudah-mudahan Engkau membuka hati kami semua dengan pandangan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan cinta-Mu, dengan ridha-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang Engkau pandang dengan pandangan cinta-Mu, agar kami tertuntun berjalan di jalan yang Engkau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, di dalam hati kami tentu banyak kotoran yang Engkau ketahui ya Allah, banyak penyakit-penyakit yang menghalangi kami dalam mengenal-Mu ya Allah. Maka dengan kemuliaan majelis ini ya Allah, dan dengan kemuliaan nama-Mu ya Allah, dengan kemuliaan berzikir menyebut nama-Mu ya Allah, bersihkan segala noda-noda yang ada di hati kami ya Allah, noda-noda yang menghalangi kami dalam melihat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari sifat riya, jauhkan kami dari hasud, jauhkan kami dari dengki, dan jauhkan dari emosi ya Allah, dengan berkat kemuliaan-Mu dan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.